Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sebab itu kita mau menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Penyertaanmu ajaib bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih setia. Sebab itu kami naikkan syukur kami kepadamu. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidupku. Amin, amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kepadamu. Ku naikkan syukur buat hari ini. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru rantang tenang telah berdekat-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Amen. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
Naikkan subuhmu, Wanaria kami, Wanaria kasih besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naik satu malam, naikkan subuh, haleluya, Wanaria kami, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, ya, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidup kami. Besar setiamu di setiap langkah hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab besar setiamu Tuhan. Dalam hidup kami, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tetap Allah, kasih setiamu, kebaikanmu, kemurahanmu, rahmatmu, terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik.
Teramat baik Engkau, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Penolong yang ajaib, pembela yang setia. Kami aman di dalam, kami aman bersamamu. Bahkan bersamamu kami melakukan perkara yang besar. Sebab Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Pujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain. Kau tempat perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya. Sebab itu hati kami percaya kepadamu, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mulia, mulia. Tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Terima kasih.
Terima kasih. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Engkau tempat perlindungan yang teguh bagi kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, kami tetap berdiri teguh sebab Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang membentengi, menjadi perisai bagi kami dari panah api si jahat. Dan kami amat terlindungi sampai hari ini. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Nasihat yang ajaib yang memimpin menuntun setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama, terpujilah nama. Haleluya. Biarlah firman yang terus menerangi hidup kami. Firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan. Haleluya, haleluya. Dan kami terus dikuatkan, diteguhkan, dan dihibur. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, amin. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asalkan di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya berkatakan firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
firman Tuhan, firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetap di sisiku, dan takkan ku takut asal di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman kita bagi kakiku, terang di jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sungguh firman-Mu perintah bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sebab itu kami mau hidup kami terus dipimpin oleh Roh-Mu yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman. Pegang tangan kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kami terus menjaga hati kami sehingga tidak keras dan degil. Tapi kami mau terus jaga hati kami supaya lemah lembut dan rendah hati. Supaya Engkau terus dapat mengajar kami. Dan Engkau yang membentuk hidup kami. Sehingga kami semakin serupa dengan Kristus yang sudah ada di garis finish dan menanti kami. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu pagi. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, disambut firman. Haleluya, haleluya. Amen. Oke, silakan Ibu Nova. Ya, salam semua. Shalom. Kita sampai hari ini di Kitab Kisah Para Rasul 15. Saya akan bacakan buat kita semua. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu, mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu,
berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah rubuh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala sebangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Yang telah ku ketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis suatu surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Perikop kedua. Jawab jawab kepada Antioquia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua. Dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa di antara kami yang mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyahkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini kepada kamu, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami
supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari binatang-binatang, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal itu, kamu berbuat baik. Sekian, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dari damai untuk kembali kepada mereka yang mengutus. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Di perikop ketiga, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian firman Tuhan. Ya, nah ini ada tiga perikop ya di Kisah Para Rasul 15 ini. Eh, Hal yang saya dapat ya, yang bisa saya bagikan hari ini, di perikop pertama itu kan ada beberapa orang Yudea yang berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi harus disunat supaya dia selamat. Eh, jadi karena ada yang berpendapat seperti itu, lalu mereka kan eh, penatua-penatua, lalu eh, Paulus eh, dan Barnabas itu bersidang ya dengan rasul-rasul, lalu ada Petrus, lalu diputus mereka mm, ditemukan ya di ayat 8 itu, di ayat 8 bahwa eh, dan Allah mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Eh, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi lalu di ayat 11 dikatakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi yang saya dapatkan yaitu hari ini ya, bahwa Allah eh, Allah itu kan memberikan Roh Kudusnya kepada bangsa lain juga tanpa membedakan eh, mereka gitu ya. Dan eh, di ayat 11 dikatakan keselamatan itu adalah oleh kasih karunia Tuhan Yesus, bukan oleh perbuatan oleh perbuatan dan hukum Taurat yang mereka lakukan. Kita sama-sama percaya, saya yakin eh, kita sudah berada pada level di mana kita percaya
bahwa keselamatan itu bukan karena kita dapatkan bukan karena sebuah perbuatan baik, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Eh, dengan cuma-cuma kita dapatkan keselamatan. Eh, tapi sebagian dari mereka ini punya pendapat yang seperti itu ya, bahwa eh, harus melakukan hukum Taurat baru selamat gitu. Mereka mengadakan perbedaan. Jadi yang saya dapatkan itu ketika setiap kita orang percaya harus tidak bisa tergoncangkan dengan pemahaman-pemahaman lain yang membuat kita eh, apa ya goyah dengan iman percaya kita itu bahwa keselamatan itu dianugerahkan Tuhan karena kasih karunia kepada kita. Lalu eh, kenapa kita harus berbuat baik? Itu adalah bagian dari mm, respon kita karena kita menerima keselamatan itu bagian dari eh, apa buah dari keselamatan itu kita berbuat baik kita lakukan eh, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita di dalam dunia ini sesungguhnya itu adalah buah dari keselamatan yang kita terima karena kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima sebelumnya. Sehingga kita diberi keselamatan. Jadi kalau dipikir-pikir seperti yang dikatakan tadi itu ya, kalau kalau di melihat apa perbuatan kita atau bagaimana ritual-ritual yang kita lakukan nggak akan mampu. Bahkan nenek moyang kita katanya tadi ya, nenek moyang kita pun nggak ada yang mampu untuk melakukan membawa kita pada keselamatan hanya karena kasih karunia lah maka kita beroleh keselamatan. Jadi eh, sungguh ya anugerah Tuhan itu sama hidup kita itu kalau kalau kita flashback ke kehidupan kita pribadi lepas pribadi saya percaya tentu eh, kalau mengingat kehidupan kita ketika kita dalam gelap sekarang di dalam terang dengan status yang Tuhan berikan dengan anugerah itu sungguh sungguh besar sekali ya anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Hmm, siapa kita gitu loh, siapa kita sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, jadi yang mau kita diingatkan hari ini bahwa tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan hidup kita. Eh, kalau Kalau saya ya, eh, karena saya sering berada pada lingkungan orang-orang yang eh, teman yang tidak seiman, mereka suka ajak login gitu, suka ajak login dan sering saya eh, untuk kadang ya untuk menyatakan eh, apa, bagaimana Tuhan itu bedanya Tuhanku dengan Tuhanmu itu adalah Tuhanku itu datang loh eh, memanggil aku gitu dari dari hidupku yang salah, hidupku yang dalam kegelapan, tapi dia panggil aku. Sementara kalau kamu kan harus cari perbuatan baik, be- pahala, kejar itu semua supaya kamu bisa diselamatkan. Jadi makanya aku nggak mau login dengan punyamu gitu, karena aku itu diberikan anugerah dan kasih karunia yang cuma-cuma gitu. Bahkan dia datang menjemput aku gitu. Jadi itu yang apa ya? Sesuatu yang wow gitu menurut menurut saya dalam kehidupan itu. Lalu di perikop kedua di mana setelah mereka eh, ber eh, apa ya bersidang gitu tadi ya baru mereka kan mengambil satu keputusan bahwa orang percaya eh, eh, harus apa ya
dari bangsa selain tidak seluruh hukum, tidak harus menaati gitu ya, tidak harus menaati seluruh hukum Musa. Tapi mereka diminta di ayat 29 itu eh, tapi mereka diminta harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, maka kamu berbuat baik. Ya, jadi yang saya dapatkan di perikop kedua ini ya, yaitu ketika mereka berbeda pendapat itu, yang mereka lakukan adalah dialog, ya. Eh, Tidak apa ya, melakukan dialog, lalu menurut pandangan saya ketika saya baca, oh orang ini ada berdoa ya. Lalu mereka apa ya, orang eh, selain berdoa mereka itu mm, mendengarkan, ya, mendengarkan mendengarkan apa nasihat. Mereka itu mendengarkan pendapat gitu ya. Lalu eh, lalu mereka memutuskan di ayat 20, di ayat di di ayat berapa tadi ya? 20. Nah, di ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, mereka itu tidak dengan emosi ya. Dia penuh hikmat, makanya mereka lakukan dialog. eh, Lalu menurut saya mereka berdoa karena sebab adalah keputusan Roh Kudus. Tentunya akan mereka bertanya ya dengan ke- lalu mendengarkan kesaksian, bertanya kepada, mendengarkan pesan Tuhan. Ini berarti mereka mencari kehendak Tuhan ketika mereka menentukan keputusan itu. Jadi waktu mereka berbeda pendapat, eh, mereka melakukan sidang, berdialog, lalu ketika mereka mau memutuskan apa yang menjadi keputusan mereka, yang dicari mereka menurut saya adalah kehendak Tuhan, gitu. Yang dicari mereka dan mereka mengutamakan damai dan kebenaran. Yang diutamakan mereka adalah damai dan kebenaran, bukan apa ya, bukan menang argumen gitu. Nah, jadi mereka nggak lakukan dengan emosi, dengan supaya argumen argumen mereka dimenangkan gitu ya. Tapi yang dicari adalah eh, kehendak Tuhan. Sungguh yang saya lihat adalah, kalau saya lihat ini mereka sangat demokrasi sekali ya, mencari pendapat, eh, tidak tidak mau menimbulkan oposisi, menimbulkan kebingungan gitu ya. Kalau tentu kalau orang yang baru mengenal dan baru selamat, baru percaya ini ya, tentu dia masih bingung kan. Tapi kalau dia kasih seperti tadi dibilang, ditambah cooknya lagi, mereka makin kebingungan. Sesungguhnya mm, kebenaran yang membawa mereka kepada kehendak Tuhan lah yang kita ajarkan kepada mereka gitu. Nah, jadi yang dari perikop kedua ini saya belajar hari ini yaitu eh, dalam setiap segala apa ya, pekerjaan, segala sesuatu yang melibatkan sebuah keputusan dalam kehidupan kita, eh, biarlah kita lakukan itu dengan tuntunan Roh Tuhan, eh, dan kita buat keputusan-keputusan yang mencari kehendak Tuhan, bukan keputusan yang eh, be- berdasarkan kehendak kita sendiri. Nah, itu yang kedua, yaitu jadi mm,
itu poin yang kedua yang bisa saya bagikan di perikop kedua ini. Lalu di perikop ketiga dikatakan tadi bahwa Paulus dan Barnabas akhirnya apa ya, Paulus dan Barnabas berselisih ya, berselisih tentang Markus. Eh, menurut saya Barnabas dan Paulus ini berselisih eh, dalam pandangan saya, dalam sudut pandang saya sebenarnya dua-dua benar gitu. Tapi sudut pandang mereka yang berbeda gitu. Kalau Barnabas kan ingin agar Markus apa ya, eh, nggak nggak diikutkan karena eh, apa ya, karena dia Markus itu katanya pernah meninggalkan pelayanan gitu. Karena dia pernah meninggalkan pelayanan. Sedangkan eh, eh Paulus, Paulus menginginkan Markus itu nggak ikut gitu kan. Eh, Sementara Barnabas ingin si Markus ikut karena menurut saya Paulus ini karena mereka ini sama-sama benar tapi punya sudut pandang yang berbeda gitu. Sudut pandang mereka itu eh, bahwa Barnabas itu ingin Markus, eh, sementara Paulus eh, menilai Markus belum siap untuk melakukan pelayanan yang berat, ya kan? Eh, Akibatnya mereka kan berselisih. Nah, yang saya lihat adalah Paulus fokus pada eh, tanggung jawab dan kesungguhan dalam pelayanan. Sementara kalau Barnabas itu fokus pada pemulihan orang. Kalau saya dalam sudut pandang saya melihat konflik mereka. Tapi eh, ini yang maka saya menurut pendapat saya mereka sesungguhnya sama benar. Keduanya benar, tanya penekanan penekanannya aja yang berbeda gitu. Penekanan yang berbeda. Jadi mm, waktu waktu bersama suami dia bilang, "Wih, rupanya orang orang yang hidup dalam pelayanan be masih berselisih yo," katanya gitu ya kan. Kalau saya memandangnya gini, menurut saya itu bukan sebuah perselisihan, tapi sudut pandang gitu. Sudut pandang mereka ya yang penting mereka ya masih eh, berselisih itu masih dalam dewasa rohani menurut saya. Eh, karena mereka masih fokus pada pelayanan, masih fokus pada apa ya, mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam fokusnya mereka masing-masing gitu. Eh, jadi kalau kalau misalnya konflik itu nggak ada habisnya kayak mana yo kan gitu ya waktu menurut saya kalau konflik itu ketika konflik itu nggak ada habisnya berarti kan ada yang eh, apa ya, mengeraskan hati dengan argumennya gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau ada dua orang yang berselisih, pasti ada satu yang mengeraskan hati. Kalau ada salah satu nggak mengeraskan hati, nggak akan mungkin berselisih gitu. Tapi kalaupun mereka tidak menemukan titik temunya untuk tetap bersama-sama, poinnya adalah mereka tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hidup mereka masing-masing untuk mereka kerjakan. Jadi perselisihan yang mereka terjadi itu adalah bentuk kedewasaan rohani, besi menajamkan besi gitu ya. Tapi tetap fokus pada pekerjaan Tuhan dalam kehidupan, panggilan Tuhan. Jadi kalaupun ada berselisih tetaplah lakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, tetap menghormati orang sesama yang berselisih itu gitu. Lalu tetap menjaga integritas gitu ya. Eh, jadi itu yang bisa saya bagikan.
kalaupun kita berbeda pendapat dengan teman pelayanan kita, bukan berarti menurut saya bukan berarti teman sepelayanan kita itu kurang rohani, gitu. Eh, bisa kalau kita lihat di Barnabas dan Paulus ini, mereka berselisih itu eh, dengan kedewasaan rohani menurut saya, karena mereka tetap menjalankan panggilan Tuhan. Saya nggak tahu ya Pak Pak Heria, waktu saya cari-cari kan, eh eh, ini nih Paulus ini kan nggak pingin si Markus ya, karena menurut dia kemarin tuh waktu di Pamfilia itu mereka nggak mau melayani lagi. Terus saya cari-cari, ada yang tanda bintang-bintangnya itu ya saya temukan di 2 Timotius 4 ayat 11 itu, ternyata akhirnya entah itu bernyangkut keadaan ini atau enggak, tapi waktu itu Paulus akhirnya meminta Markus, cobalah panggil Markus karena dia diperlukan gitu. Nah, pikir kalau berkaitan dengan itu ternyata kan artinya berarti Paulus dan Barnabas itu bukan berselisih dengan pandangan kita yang gini loh kan, wow pecah kongsi gitu ya. Tapi mereka dewasa rohani, dewasa rohani menjalankan panggilan mereka masing-masing. Ini sungguh jadi pembelajaran dalam dalam hidup saya ya, dalam pelayanan, pekerjaan, ketika ternyata ketika berselisih pendapat, berselisih tujuan ya, berselisih tujuan, berbeda tujuan bukan berselisih ya, berbeda tujuan, tetaplah fokus pada panggilan Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya percaya teman-teman bisa mendapatkan lebih dari yang kita saya bisa berikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Nova. Ini hal yang menarik, nanti Bapak Ibu boleh diskusi, karena ini prinsip-prinsip yang harus dipraktek, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, apalagi pelayanan. Nah, jadi kalau bicara tentang keselamatan, clear Bapak Ibu ya, kita keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya. Udah, nggak ada tambahan lain. Harus dibaptis, itu pun bukan syarat untuk terima anugerah hidup kekal. Jangan salah, apalagi harus sunat. Karena saya pernah katakan, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Selamat, mengaku di mulut, percaya di hati, nah itu kita terima anugerah hidup kekal. Nah, kenapa harus memberdiri dibaptis? Supaya bisa memaknai arti baptisan setiap hari, mengingatkan kita mematikan manusia lama kita, dikubur bersama Yesus, dan bangkit jadi ciptaan baru. Jadi baptisan, bahkan baptisan itu bukan syarat untuk terima anugerah hidup kekal. Nah, itu harus jadi patokan, apalagi kalau sunat. Nah, jadi pembelajaran yang penting pagi hari ini adalah kalau ada perbedaan pendapat dan itu berkaitan dengan dogma, doktrin, kebenaran, nah itu harus didiskusikan. Tapi kalau didiskusikan terus nggak ketemu titik temu, carilah orang yang lebih rohani. Makanya di perikop yang pertama tadi, ketika Paulus dan Barnabas berbeda pendapat dengan orang-orang di Antioquia, mereka dengan keras melawan, berbeda pendapat. Tapi karena nggak ketemu, setelah dibicarakan, ya sudah, kalau gitu kita ke Yerusalem lah. Kita ngomong sama rasul-rasul, penatua-penatua yang udah lebih senior. Nah, sehingga terjadilah sidang. Dan tentu seperti Ibu Nova tadi katakan, mereka bersidang tentu di dalam tuntunan Roh Kudus, berdoa. Seperti hari ini kan renungan video, renungan saya yang sampaikan, poin ini yang saya sampaikan. Walaupun nggak tertulis, mereka berdoa, puasa. Itu tersirat. Mereka melibatkan Tuhan, mereka doa. Itu pola yang kita juga lakukan. Anton, nguap itu ditutup. Kalau nguap ditutup, Anton. Nggak apa aman. Ya mungkin karena saya kultur orang Jawa ya. Orang Jawa kalau nguap dulu ditutup.
Nggak tahu kalau orang Sumatera. Oke, jadi kembali kepada poin. Nah, jadi cari orang yang lebih rohani, dan kalimat yang benar kan bukan berdebat tapi bertukar pikiran. Jadi kalau itu menyangkut hal dogma, doktrin, kebenaran, ini bukan cari siapa salah, siapa benar, tapi harus fokus pada kebenaran. Nah, fokus pada kebenaran gimana ya? Cari apa kata firman Tuhan. Kalau di antara dua orang nggak bisa, ya cari orang yang lebih rohani. Nah, itu prinsip Bapak Ibu. Kalau berkaitan dengan dogma, doktrin, kebenaran firman. Karena itu absolut sifatnya. Nah, jadi diskusi doa, sampai ketemu kebenarannya apa. Nah, terus buat keputusan dan kesepakatan. Nah, kalau yang berikutnya seperti Bu Nova tadi katakan, seperti Paulus dan Barnabas terus berselisih pendapat, itu bukan hal yang esensi, bukan hal yang apa ya, absolut. Itu hanya beda cara pandang, cara kerja. Nah, kalau beda cara pandang, cara kerja, nggak bisa dipaksakan tetap jalan sama-sama, walaupun tujuannya sama ya. Tujuannya harus tetap sama. Tujuannya tetap untuk kerajaan Allah. Cuman cara kerjanya, cara pikirnya berbeda. Nah, itu boleh jalan masing-masing. Tapi tujuannya tetap sama. Beritakan Injil kerajaan Allah. Toh dengan berjalannya waktu, ini kan bicara tentang karakter. Kalau Barnabas kita tahu memang orang yang lemah lembut, seorang hati gembala, mungkin dia stabil, cermat. Karena Barnabas yang pertama kali juga menerima Paulus, waktu dia baru bertobat, semua rasul dan orang-orang nggak mau terima, Barnabas memang tipe orang yang bisa ngemong. Paulus ini orang dominan. Ini orang model ini nggak bisa. Tidak benar nih. Nggak apa-apa, itu cuma beda beda cara kerja. Nah, tapi dewasa rohani. Makanya saya selalu ngomong dengan jemaat, dengan komsel-komsel. Kalau ditanya Pak Heri sama Ibu sampai hari ini konflik nggak? Bisa konflik nggak? Oh bisa, siapa bilang nggak? Karena ingat, konflik itu situasi netral. Yang muncul karena sebuah perbedaan. Mau sampai kapanpun, saya dan istri pasti akan ada perbedaan. Kami sudah berusaha untuk saling memahami satu dengan yang lain. Kedewasaan akan membuat perbedaan itu saling memahami, bukan berantem. Tapi kalau berantem, kami sudah lupa cara berantem, Bapak Ibu. Tapi konflik tetap ada. Nah, contoh-contoh hal-hal yang nggak esensi saya ngomong. Satu pengen makan A, satu makan pengen B. Nggak usah berantem gara-gara pengen makan. Contoh, satu pengen makan kue tiaw, satu pengen makan capcay. Makan nasi Padang. Ya sudah, mampir dulu ke warung Padang, makan di tempat kue tiaw, minta izin numpang. Jadi satu tetap makan kue tiaw, satu tetap makan nasi Padang. Tujuannya kan sama, makan. Jadi sama-sama makan, beda tidak apa-apa. Nah, itu kalau hal-hal yang cuma beda cara kerja, cara pikir. Yang penting dewasa, jangan kepahitan, jangan marah. Nanti dengan berjalannya waktu, oh ternyata memang enak nasi Padang ya. Ya sudah, lain kali kau makan nasi Padang, ikut, nah gitu. Jadi hal-hal yang tidak dogma, doktrin, sudahlah kalau mau jalan, jalanlah sama-sama, jalanin. Nah, tapi kalau itu bicara tentang dogma, doktrin, nah itu diskusi, doa, tanya sama yang punya firman. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi beda pendapat, beda cara kerja itu biasa, bahkan dalam pelayanan. Nggak usah heboh-heboh banget, seperti itu. Karena foto karakter berbeda kan. Tapi kalau sudah semakin dewasa, semakin bisa memahami, yo Pak Heri ini memang keras orangnya. Pokoknya itulah. Nah, kalau belum bisa mengikuti cara Pak Heri, tidak bisa jalan sama Pak Heri, tidak apa-apa juga. Yang penting tetap melayani, tetap setia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nggak semua orang kan bisa ikut cara kita. Dan kita tidak boleh paksa orang ikutin cara kita. Seperti itu. Tapi semakin dewasa dengan berjalannya waktu, seperti ayat yang tadi Ibu Nova sampaikan di 2 Timotius 4 ayat 11, ya dengan berjalannya waktu ya Markus yang waktu itu masih muda, yang memang agak degil, bandel, berubah juga dia. Itu kan proses hidup. Seperti Edgo katakan, perubahan itu adalah proses kehidupan. Jadi mungkin sudut pandang
Paulus waktu itu yang memang orang dominan garis keras. Nah, ini tidak bisa pakai kalau aku, sorry beh. Tapi Barnabas yang memang tipe orang cermat, tidak apa-apa lah. Kayak aku ajarin dia lagi lah, sabar lah yo. Nah akhirnya ya Markus akhirnya berubah. Itu dinamika kehidupan Bapak Ibu. Itu dinamis, itu normal-normal saja. Jadi nggak usah anti dengan yang namanya perbedaan. Konflik itu seperti Ibu Nova tadi bilang, ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jangan langsung dinilai, wah ini tidak rohani nih. Gimana? Bukan. Ini bukan soal rohani, nggak rohani. Ini bicara beda pikiran, beda cara kerja. Ya kerjain aja masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan, kekristenan itu kalau kembali ke poin yang pertama, doktrin keselamatan ya. Yang penting orang itu mengaku dia manusia berdosa, dan dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya. Nah, udah itu aja fokus. Jangan langsung, oh ya nanti kalau kau jadi Kristen tidak boleh ini ya, tidak boleh ini, jangan gini, nggak bisa gini. Oh, jangan Bapak Ibu. Fokus saja dia terima Yesus dulu. Itu yang penting. Oke Bapak Ibu ya, ada yang mau tambahkan? Ada yang punya pengalaman, berbeda pendapat, berselisih? Gimana cara menyelesaikannya? Jadi kalau itu berkaitan dengan dogma, doktrin, doa, diskusi. Apa kata firman? Tapi kalau hanya beda cara kerja, beda cara berpikir, kalau memang tidak bisa jalan sama-sama, jalan masing-masing. Yang penting tujuannya sama bungo. Kalau mau belok ke Pau mandi angin, lewat Sarwalangun Bangko, silakan. Aku nak lewat Tebo. Nah, silakan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang satu ngomong, ay bungo tuh berkelok-kelok, tidak enak jalan rusak. Tebo agak jauh dikit, apa Sarwalangun jauh dikit, tidak apa-apa, tapi lurus, jalannya bagus. Silahkan lah Bapak Ibu, tidak usah ribut. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Antonius yang berdoa, nanti Ibu Nova akan tutup. Ini Sabtu, tenang, tidak ada kerja. Oke, silakan Anton. Iya, Pak. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu buat hari ini Tuhan, kalau kami bisa bersama-sama menyembah Engkau, bahkan dari tadi juga Tuhan, kami mendengarkan firman yang disampaikan Bu Nova bagi kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan menguatkan hidup kami. Bahkan juga kami berdoa terus Tuhan buat Ibu Nova. Tuhan berkati sertai tambah-tambahkan hikmat-Mu buat Bu Nova Tuhan, bahkan berkati terus suaminya dan anak-anaknya. Apapun hari ini pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi hidup ke Ibu Nova dan dalam keluarga ini, Tuhan berkati semuanya. Terlebih-lebih Tuhan buat kami juga yang hari ini juga Tuhan yang ada yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kami terus Tuhan akan dewasa akan rohani kami Tuhan lewat setiap hari-hari ini, apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Semakin hari kami semakin setia kepada Engkau Tuhan, semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus dalam setiap pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan. Tuhan melayakkan kami untuk bisa melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat hari ini Tuhan. Buat kami yang mungkin hari ini yang di Koramdeo yang lagi sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Apapun hari-hari ini penyakit kami Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan yang sembuhkan. Bahkan buat Pak Pak Ongkong juga Tuhan Yesus, Tuhan juga yang bercampur tangan terus dalam keadaannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan, bahkan juga buat Lause Dorcas, Tuhan juga yang memulihkan terus keadaannya semakin hari semakin baik ya Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan terus ke dalam tangan-Mu juga buat jemaat-jemaat hari ini yang lagi sakit dimanapun mereka berada hari ini juga Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kota yang kami ada hari ini kami menyerahkan terus ke dalam tangan-Mu. Salam terus Tuhan buat bangsa kami ini, kami menyerahkan terus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada perlindungan, ada damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Apalagi hari-hari ini banyak Tuhan anak-anak Tuhan yang hari ini merayakan Natal ya Tuhan Yesus, dan acara-acara untuk tahun baru
baru. Tuhan juga yang memberkati semuanya Tuhan. Biarlah tidak ada hal-hal yang tidak baik ya Tuhan Yesus. Semuanya damai semuanya Bapa. Kami menyerahkan terus ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami ini. Bahkan juga presiden dan aparat-aparat semuanya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati dan menyertai hidup mereka. Bahkan kami berdoa buat juga ekonomi dan hasil alam yang ada di bangsa kami ini. Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari semakin baik semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat Pelita Community. Kalau hari ini ada di tengah-tengah dimanapun di kota di desa hari ini, Tuhan percayakan Tuhan juga berkati sertai semuanya. Kalau hari ini Tuhan ada melaksanakan ibadah, bahkan besok Tuhan juga yang memberkati semuanya Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai semua ibadah ini dari awal sampai akhir. Bahkan setiap jemaat-jemaat yang datang ibadah, Tuhan juga yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang hari ini kena bencana. Tuhan juga yang memberkati dan menyertai hidup mereka Tuhan. Tuhan yang melindungi semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami kembali bersyukur buat eh, saat teduh kami pagi hari ini di Koram Dio. Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan. Engkau memberi kami pengertian untuk kami mengerti apa yang menjadi pesan-Mu lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Hari ini kami mau berkomitmen untuk melakukannya. Biarlah dalam kegiatan setiap segala sesuatu yang kami lakukan, yang membutuhkan keputusan ke dalam kehidupan kami. Kami bertanya kepadamu Tuhan dalam doa kami, agar langkah-langkah kami selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau menuntun kami, bahkan memberi kekuatan di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat kasih karunia dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ya.